Shalom, selamat pagi saudaraku. Sepanjang bulan Maret ini, kita akan mempelajari satu judul besar, Bumi, Cuaca, dan Tumbuhan. Renungan pagi kita hari ini 1 Maret berjudul Doldrums. Ayat intinya diambil dari Wahyu 7 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Kemudian daripada itu, aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat, atau di laut, atau di pohon-pohon. Bersama saya, Pendeta Andri Daembani. Mari kita dengarkan penjelasannya. Tidak ada yang lebih ditakuti oleh para pelaut di zaman kapal laut masih digerakkan oleh angin dan layar daripada doldrums, atau jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia adalah kelesuan. Doldrum adalah suatu wilayah di bagian lautan dekat Khatulistiwa yang merupakan daerah yang sangat tenang, dengan cahaya yang berkepanjangan, serta arah angin yang membingungkan. Zaman dulu, bila kapal layar terjebak dalam doldrum ini, terkadang dapat diam tak berdaya selama berhari-hari dan berminggu-minggu, menunggu angin bertiup untuk dapat bergerak. Di daerah tersebut, cuacanya panas, lembab, dan sangat membuat putus asa. Terkadang keadaan ini membuat para pelaut yang mudah tersinggung itu melakukan kekerasan atau kegilaan. Doldrum di Samudra Pasifik diperkenalkan dengan jelas dalam Rime of the Ancient Mariner oleh Samuel Taylor Coleridge. Semua di langit yang panas dan berwarna tembaga, matahari darah di siang hari, tepat di atas tiang ia berdiri, tidak lebih besar dari bulan. Hari demi hari kami terdampar di sini, tidak bernafas atau bergerak, diam seperti kapal yang dicat di atas samudra yang dilukis. Daerah bertekanan rendah di sekitar Khatulistiwa, di mana angin bertiup dengan sepoi-sepoi, disebut zona konvergensi intertropis. Dengan tidak adanya pergerakan udara, laut tidak berombak. Jadi pada hari yang cerah, langit akan tercermin di air. Hal yang sama terjadi pada malam hari, sehingga para pelaut merasa seolah-olah sedang terapung di udara. Kata doldrum tersebut sebenarnya berasal dari kata dold yang artinya bodoh, dan ram, akhiran kata benda yang ditemukan dalam kata-kata seperti tantrum, yang sepertinya menggambarkan bagaimana orang yang terperangkap di dalamnya bisa menjadi gila. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, anak-anak Israel ketika mereka lari dari tugas mereka untuk menguasai bangsa Kanaan pertama kali, kemudian harus mengembara di padang gurun selama 40 tahun. Hal seperti itu, seperti berada dalam daerah doldrum ini. Daud menggambarkan pengalaman mereka. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus. Jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Sebagaimana dicatat dalam Mazmur 107 ayat 4-6. Suatu hari nanti, angin yang telah ditahan agar tidak bertiup di bumi ini akan dilonggarkan, dan peristiwa akhir sejarah dunia akan terpenuhi dengan cepat. Apakah saudara akan berada di atas kapal Tuhan yang sedang bergerak cepat menuju tanah perjanjian? Doa kita hari ini,
Bapa, terima kasih. Melalui renungan pagi ini, bahkan sepanjang bulan ini, kami akan belajar tentang bumi, cuaca, dan tumbuhan. Terima kasih melalui renungan pagi ini, kami boleh belajar tentang satu keadaan yang menakutkan bagi para pelaut. Tolong kami hari ini Bapa. Biarlah dengan pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu, kami boleh dapat disanggupkan untuk menghidupkan firman yang sudah kami dengarkan, agar kami tidak terjebak di dalam situasi doldrum seperti apa yang dialami oleh para pelaut yang berada di Khatulistiwa. Dan biarlah kami semua boleh berada di atas kapal Tuhan yang sedang bergerak cepat menuju ke tanah perjanjian. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.